Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita membahas tentang fikih puasa. Kemudian yang keempat, wanita hamil dan menyusui boleh tidak puasa. Ya. Wanita hamil atau sedang menyusui boleh meninggalkan puasa Ramadan baik karena ia khawatir terhadap kesehatan dirinya maupun khawatir terhadap kesehatan si bayi. Nah, ulama ijma'kan hal ini bahwasanya wanita hamil dan menyusui boleh nggak puasa. Namun mereka khilaf tentang apakah qadha atau fidyah, itu saja. Pendapat yang pertama, sebagian ulama berpendapat bagi mereka cukup membayar fidyah tanpa qadha. Ini dikuatkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Pendapat yang pertama ini berdalil dengan riwayat dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan, "Wal murdi'u wal hubla idza khafata 'ala auladihima aftarata wa at'amata." Bahwasanya wanita menyusui dan wanita hamil kalau mereka khawatir pada diri anak-anak mereka, maka mereka berbuka, artinya tidak puasa, dan mereka at'amata, mereka memberikan makan, artinya bayar fidyah. Hadis riwayat Abu Dawud, sanadnya sahih. Dan terdapat riwayat lain dari Ibnu Umar. Nah, ini tadi perkataan Ibnu Abbas, dan juga ada riwayat lain dari Ibnu Umar dan juga sanadnya sahih. Kemudian pendapat yang kedua, berpendapat bagi mereka wanita hamil yang menyusui cukup mengqadha tanpa fidyah. Ya. Nah, ini pendapat banyak ulama, diantaranya Ibrahim An-Nakha'i, Al-Hasan Al-Basri, kemudian Ibnu Syihab Az-Zuhri, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Thawr, Ibrahim bin Khalid Al-Kalbi, demikian juga Abu Ubaid, Al-Qasim bin Salam, kemudian Abu Hanifah. Dan juga ini merupakan pendapat resmi mazhab Hanafi dan juga mazhab Maliki. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, dan juga Al-Lajnah Ad-Daimah. Dalil mereka adalah bahwasanya wanita hamil dan menyusui ini dikiaskan dengan orang yang sakit. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman tadi, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin." Ya, barang siapa yang sakit atau sedang safar, maka dia mengganti di hari yang lain. Orang hamil dan menyusui seperti orang sakit. Ya, karena dia tidak terus-menerus. Orang sakit nggak terus-menerus sakit, akan sembuh. Orang hamil yang menyusui nggak akan terus-menerus hamil, nggak akan terus-menerus menyusui, pasti akan berhenti. Ya. Maka tidak tepat kalau dikiaskan dengan orang yang tua renta. Orang tua renta itu akan atau tidak akan pernah berhenti tua renta. Ya, dia akan terus tambah tua. Ya, ketika dia sudah tidak bisa puasa, maka terus menerus nggak bisa puasa. Dan juga pendapat kedua ini berdalil dengan kaidah umum bahwasanya orang yang punya uzur untuk menjalankan suatu ibadah pada waktunya, maka dia mengganti di hari yang lain. Ya, seperti orang yang punya uzur, nggak bisa sholat pada waktunya, maka dia sholatnya di waktu yang lain. Orang yang nggak bisa sholat di waktu zuhur, maka dia sholat zuhur di waktu asar. Orang nggak bisa bayar zakat di bulan ini, dia bayar zakat di bulan depan. Ya, orang nggak bisa melakukan sholat sunnah qobliyah, maka dia qadha sholat sunnah qobliyah setelah sholat fardu, dan seterusnya. Ini kaidah umum. Maka demikian juga wanita hamil dan menyusui ketika tidak bisa melakukan puasa Ramadan pada waktunya, dia ganti, bukan bayar fidyah, ganti di waktu yang lain. Kemudian pendapat yang ketiga, sebagian ulama seperti Syafi'iyah dan juga Hanabilah berpendapat wanita hamil yang menyusui itu qadha dan fidyah jika meninggalkan puasa karena khawatir akan kesehatan si bayi. Ya. Adapun kalau
khawatir pada diri sendiri, maka qadha saja. Pendapat yang keempat, Imam Malik merinci. Wanita hamil, kata Imam Malik, mutlak mengqadha saja. Ya, wanita hamil. Beliau merinci untuk wanita menyusui. Kalau wanita menyusui, kalau khawatir untuk anaknya, maka bayar qadha dan fidyah. Kalau khawatir pada dirinya sendiri, maka qadha saja. Dan yang lebih rajih insyaallah dalam masalah ini adalah pendapatnya yang kedua, yaitu wanita hamil dan menyusui hanya qadha saja, mengganti puasa saja. Ya. Karena alasan-alasan tadi, ya. Firman Allah Ta'ala, "Faman kana minkum maridan." Orang yang sakit, ya, maka dia mengganti di hari yang lain. Sedangkan wanita hamil dan sakit, wanita hamil menyusui seperti orang sakit. Ya, demikian juga kaidah umum bahwasanya orang yang tidak mampu melakukan suatu ibadah pada waktunya, maka dia mengganti di hari yang lain. Ya. Dan juga kalau kita lihat dari 4 pendapat yang tadi saya paparkan, yang menjadi pendapat 4 madhab, ya, pendapat Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah, dan Hanafiyah, mereka semua menganggap qadha itu wajib. Ya, qadha itu tetap ada. Namun yang mereka perselisihkan hanyalah apakah ada tambahan fidyah atau tidak. Ya. Jadi 4 madhab sepakat qadha itu ada. Tetap wajib mengqadha. Wanita hamil dan menyusui wajib mengqadha. Namun hanya mereka perselisihkan tambahan fidyah atau tidak. Ya, wallahu a'lam, yang tepat qadha saja. Ya, karena untuk mengatakan adanya tambahan fidyah ini perlu dalil tersendiri dan tidak ada dalil dalam masalah ini. Jadi ini pendapat adanya qadha itu pendapat 4 mazhab. Kemudian tentang riwayat dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang mereka mengatakan wanita hamil dan menyusui itu bayar fidyah, maka kita sanggah yang pertama pendapat mereka ini bertentangan dengan ayat. Ya, karena ini kan pendapat sahabat bukan nabi, ya, bukan sabda nabi, pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Maka ijtihad sahabat ketika bertentangan dengan ayat, maka kita lebih kedepankan ayat. Ayat mengatakan, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin." Barang siapa yang sakit atau sedang safar, maka dia ganti di hari lain. Kemudian yang kedua, sanggahan yang kedua, terdapat riwayat lain dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar bahwasanya dalam riwayat lain mereka berpendapat fidyah. Sebagaimana disebutkan oleh Abdul Razzaq dalam Al-Musannaf karya beliau. Terdapat riwayat dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan, "Tuftirul hamilu wal murdi'u fi Ramadan wa taqdiyan siyaman wa la tut'iman." Wanita hamil dan menyusui mereka boleh berbuka di bulan Ramadan, boleh tidak puasa, namun mereka taqdiyan, mereka mengqadha, mengganti puasanya dan tidak memberikan makan, tidak membayar fidyah. Ya, demikian juga terdapat riwayat dari Ibnu Umar. Terdapat riwayat lain bahwasanya Ibnu Umar berpendapat qadha bukan fidyah. Ya, maka kesimpulannya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas punya 2 pendapat dalam masalah ini. Satu pendapat mengatakan fidyah, satu pendapat mengatakan qadha. Sehingga ulama yang berpendapat bahwasanya wanita hamil yang menyusui itu hanya bayar fidyah, dan mereka berdalil dengan riwayat dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, pendapatnya semakin melemah. Nah, ternyata mereka punya 2 pendapat. Nah, jadi wallahu a'lam, pendapat yang rajih, wanita hamil dan menyusui itu mengqadha saja. Mengqadhanya kapan? Mengqadhanya ketika dia sudah mampu untuk mengqadha puasa. Misalnya Ramadan tahun ini enggak puasa karena hamil. Tahun depan enggak puasa karena menyusui. Tahun depannya lagi hamil. Tahun depannya lagi menyusui. Ya, maka kapan mengqadhanya? Ya, pertama perlu kita katakan bahwasanya wanita hamil yang menyusui belum tentu nggak bisa puasa. Ya, karena keadaannya beda-beda. Kalau dia merasa mampu untuk puasa, ya puasa. Ya, membayar hutangnya. Ya, kadang wanita hamil pun bisa puasa. Ya, tentunya dengan bertanya kepada dokter. Ya.
Apalagi wanita menyusui. Wanita menyusui biasanya di akhir-akhir masa menyusui, ketika hampir disapih, itu bisa puasa kuat. Ya, tidak membahayakan si anaknya. Ya, ketika dia sudah mampu puasa, segera puasa, jangan diremehkan, ya, jangan menunda-nunda. Andai pun misalnya 2 tahun nggak bisa puasa setelah melahirkan, ya nggak masalah. Ya, tahun depannya lagi, ketika sudah mampu. Ya, walaupun melewati beberapa Ramadan tidak masalah. Ini wanita hamil menyusui tetap mengqadha ketika sudah mampu. Ya, namun ala kulli hal ini adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah. Ya, kita legowo kalau ada orang lain yang berbeda pendapat dalam masalah ini. Dakwah semampumu.